Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut lagi bahas materi bab 4 tentang segi 4 dan segitiga. Nah, kemarin kita udah belajar tentang segi 4 ya. Nah, segi 4 kemarin bahas tentang macam-macam segi 4, kemudian sifat-sifat segi 4, keliling dan luas segi 4. Nah, sekarang kita akan mendalami belajar tentang segitiga. Nah, ini segitiga. Nanti kita akan belajar tentang macam-macam segitiga, yaitu terbagi menjadi dua berdasarkan panjang sisi, kemudian berdasarkan besar sudut. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang keliling dan luas segitiga. Dan terakhir kita akan bahas soal ya, soal segitiga nanti bagaimana. Oke, sekarang kita lanjut saja. Langsung belajar tentang segitiga. Nah, ini segitiga ya. Namanya juga segitiga, berarti terdiri dari 3 sisi ya. Nah, macam-macam segitiga. Yang pertama adalah berdasarkan panjang sisi. Nah, segitiga sembarang. Yaitu yang pertama berdasarkan panjang sisinya itu segitiga sembarang ini ya. Segitiga sembarang atau sisi-sisinya tidak sama panjang. Jadi namanya juga sembarang ya. Jadi sisi-sisinya sembarang aja, jadi nggak sama panjang ya. Jadi antara sisinya ini dari A ke B atau B ke C atau C ke A itu sisi-sisinya tidak sama gitu ya, jadi sembarang aja. Oke, lanjut. Ada lagi yang kedua. Yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti namanya juga sama kaki ya. Kedua sisinya sama panjang. Nah, berarti ini sama kaki nih contohnya nih. Nah, ini sama kaki. Ada 2 kaki di sini ya. Ini sama panjang. Nah, selanjutnya ada segitiga sama sisi. Ini nomor 3, segitiga sama sisi. Yaitu namanya juga sama sisi, berarti ketiga sisinya sama panjang. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau tadi sama kaki cuma 2, nah ini semua sisinya sama panjang ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut macam-macam segitiga berdasarkan besar sudut. Nah, kalau tadi kan berdasarkan panjang sisinya, sekarang besar sudut ya. Nah, besar sudut terbagi menjadi, coba yang pertama ada dulu, segitiga lancip. Nah, namanya juga segitiga lancip, berarti ketiga sudutnya membentuk sudut lancip. Nah, sudut lancip itu sudut di bawah 90 derajat ya. Nah, contohnya gini nih. Jadi sudut lancip nih ada segitiga. Nah, ini sudutnya sudut A, sudut B, sudut C. Jadi sudut lancip itu di bawah 90 derajat. Misalkan sininya bisa 60 gitu ya. Nah, jadi masing-masing 60. Kan totalnya segitiga itu, ingat-ingat total segitiga harus 180 ya. Jadi harus 180 derajat. 180 derajat. Nah, jadi seperti ini. 80 derajat. Oke ya, paham ya? Kemudian yang kedua, segitiga tumpul. Yaitu adalah salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ingat-ingat. Sudut tumpul itu bagaimana sudutnya? Yaitu, nah ini sudut tumpul nih. Di sini sudut lancip ya. Ini sudut A, sudut lancip, udah terlihat. Nah, sudut C juga sudut lancip. Sudut B adalah sudut yang tumpul. Ya. Sudut tumpul itu gimana? Sudut yang lebih dari, jadi lebih dari, ingat-ingat. Kemarin lebih dari 90 derajat ya. Jadi yang lebih dari 90 derajat itu misalkan 110 atau 100 gitu ya. Itu udah termasuk sudut tumpul. Kayak gitu. Oke, lanjut ya, udah paham. Nah, kemudian ada lagi segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu gimana? Namanya juga di siku-siku ya. Berarti salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Nah, ya jadi namanya juga segitiga siku-siku. Berarti salah satu sudutnya punya siku-siku. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini ada sudut A. Nah, ini sudutnya siku-siku. Siku-siku berapa? Masih ingat? 90 derajat. Nah, jadi di sininya adalah 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Nah, sisi lainnya itu menyesuaikan ya. Jadi dia sudutnya kalau di sini sudut lancip.
Nah, ingat-ingat nanti kalau setiap segitiga sudutnya di total itu keseluruhan adalah 180 derajat. Nah, ini rangkuman ya. Saya bikin rangkumannya adalah gini. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, tadi panjang sisinya terbagi jadi 3. Ada segitiga sembarang, ada segitiga sama kaki, kemudian ada segitiga sama sisi. Nah ya, ingat-ingat ya. Kemudian berdasarkan besar sudut. Tadi kan berdasarkan panjang sisi. Berarti ingat-ingat sisinya doang. Nah, kalau ini berdasarkan besar sudut berarti sudutnya ya. Yang pertama ada segitiga lancip, kemudian ada segitiga tumpul, kemudian ada segitiga siku-siku. Ya, gampang ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang keliling dan luas segitiga. Yang pertama adalah menghitung keliling segitiga. Keliling segitiga gampang, berarti tinggal tambah aja sisi AB tambah sisi AB ya, sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CA. Nah ini, jadi sama aja ya, AB ditambah BC tambah CA. Nah gitu. Jadi tinggal disamain sisinya aja, namanya juga keliling ya, gampang. Oke. Kemudian menghitung luas segitiga. Nah ini luas segitiga terbagi menjadi 2 ya, ada berdasarkan alas dan tinggi, kemudian berdasarkan panjang sisi. Nah berdasarkan alas dan tinggi. Nah kita lihat dulu di sini nih, luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah ingat-ingat selalu segitiga itu setengahnya ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Nah alasnya mana? Alasnya adalah ini yang paling bawah nih, alas. Jadi AB nya ini alas. Nah yang titik-titik ini, titik putus-putus ini ya, itu adalah tingginya. Nah beda dengan yang ini. Kalau yang ini udah jelas nih ya, ini alasnya AB nya, nah tingginya AC ini. Nah jadi ini beda, kalau misalnya ada segitiga bentuknya seperti ini, maka cari dulu tingginya. Kalau ini sudah ada tingginya ya. Nah jadi tinggal langsung cari hasilnya bisa dapat. Kemudian berdasarkan panjang sisi. Nah kalau ini beda lagi. Nah ini berdasarkan sisi-sisinya. Jadi kita menghitung luas berdasarkan panjang sisi masing-masing. Nah di sini ada panjang AB misalkan sebagai C, BC sebagai A, AC sebagai B ya. Nah ini BC sebagai A, CA sebagai B, AB sebagai C. Oke. Langkah pertama adalah panjang masing-masing segitiga tersebut dijumlahkan. Nah, jadi pertama-tama adalah semua segitiga ini, sisi-sisinya nih dijumlahkan dulu. Maka akan mendapatkan keliling segitiga. Nah, ini untuk mencari keliling segitiga dulu ya. Jadi, langkah pertamanya adalah kita mencari keliling segitiga. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, luas segitiga berdasarkan panjang sisinya, maka kamu harus mencari besar dari setengah keliling segitiga atau S. Nah, udah dapat kelilingnya, kemudian kita cari setengah dari kelilingnya, berarti setengah dikali kelilingnya ya. Nah, dapat nilainya itu S. Nah, setelah mendapatkan hasil dari setengah keliling segitiga, tinggal substitusi ke rumus di bawah ini. Nih, jadi kita substitusi atau kita masukkan ya. Nah, luasnya adalah nih S atau setengah keliling tadi dalam kurung S dikurang A. Jadi setengah kelilingnya dikurang A, dalam kurung lagi S dikurang B ya. Terus S kurang C. Nah ini rumusnya kayak gini. Nah ini alternatif untuk mencari luas ya. Misalkan kita cuma ketahui masing-masing sisinya gitu ya. Oke, lanjut ya, paham? Nah sekarang kita lanjut contoh soal biar langsung kalian paham ya. Oke, soal yang pertama ini gampang nih. Tentukan keliling dan luasnya. Nah ini pasti udah tahu ya. Kelilingnya berarti tinggal dijumlahin semuanya, sisi AB, BC, CD, DA. Nah dijumlahkan. Nah namanya juga persegi, berarti setiap sisinya sama-sama 6 ya. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah nih 6 tambah 6 tambah 6 4 kali ya. Berarti hasilnya kelilingnya adalah 24 cm. Nah untuk luas, nah luas ingat-ingat, luas itu adalah sisi kali sisi, berarti 6 dikali 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36 cm pangkat 2. Oke, gampang ya. Lanjut, persegi panjang. Nah persegi panjang, pertama adalah cari kelilingnya dulu. Berarti kelilingnya tinggal jumlahin aja nih. AB kan 10, BC 6, CD 10 juga ya. Kan atas bawah sama nih, 10 juga. Nah
DA itu 6. Jadi tinggal jumlah aja 10 tambah 6 tambah 10 tambah 6. Nah, ini kalau kelilingnya 10 tambah 6 tambah 10 tambah 6. Hasilnya 32 cm. Nah, ingat-ingat, kalau keliling itu satuannya nggak pakai pangkat ya. Jadi ingat-ingat. Nah, kalau luas pakai pangkat 2. Nah, ini jangan lupa. Nah, berikutnya kita mencari luasnya, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 10. Ya, ini ya panjangnya 10, lebarnya 6. Berarti 10 dikali 6. Hasilnya 60 cm pangkat 2 atau cm persegi ya. Nah, jadi ingat-ingat, kalau keliling tanpa pangkat, kalau luas itu pakai pangkat 2. Kayak gitu. Nah, berikutnya ada bangun. Nah, ini jajar genjang. Kelilingnya berapa, luasnya berapa? Nah, kelilingnya gampang ya, tinggal lihat aja di sini kan dapat nih ada 5 cm, atasnya 9, berarti sisi-sisinya sama ya. Sini 5 juga, sini bawah 9, berarti tinggal jumlah aja. 5 tambah 9 tambah 5 tambah 9. Nah, ini 5 tambah 9 tambah 5, 9 tambah 5 ya, hasilnya 28 cm. Kemudian luas. Luasnya adalah alas dikali tinggi. Nah, ini alasnya apa nih? Alasnya AB-nya berapa? AB-nya kan sama kayak yang DC ini ya. Jadi sama-sama 9. Berarti alasnya adalah 9, tingginya adalah 4. Jadi luasnya adalah alas kali tinggi 9 dikali 4, hasilnya 36 cm pangkat 2. Nah, oke ya, paham ya, lanjut. Kemudian bentuk trapesium. Nah, trapesium di sini dicari kelilingnya berapa, luasnya berapa. Nah, kalau keliling sama, berarti tinggal 11 nih dari kita ya, 11. Di sininya 3 cm. Nah, di sininya adalah nih panjang dari A ke B nih ya. Ini A ke B itu adalah 21 cm. Berarti tinggal jumlahin aja. 13 tambah 21 tambah 13 tambah 11. Nah, ini sama nih ya. Ini kebetulan ini trapesium kan kaki-kakinya sama nih. Nah, berarti tinggal jumlahin aja. 21 ditambah 13 tambah 11 tambah 13, hasilnya 58 cm. Kemudian luasnya adalah setengah. Nah ya, setengahnya jangan lupa setengah dikali sisi bawahnya ya. Sisi bawahnya kan AB ini. AB-nya 21 ditambah sama sisi ditambah sama dengan sisi yang atas ya. Jadi 21 tambah 11. Nah, ini ditambah tuh. AB tambah DC dikali tingginya. Nah, tingginya udah diketahui di sini adalah 12. Gampang ya. Berarti setengah dikali 21 ditambah 11 dikali tingginya tadi 12. Jadi setengah 21 tambah 11 itu adalah 32 dikali 12. Coret 12 bisa dibagi 2 ya, 6. 32 dikali 6, 192 cm pangkat 2. Oke, lanjut. Berikutnya belah ketupat. Nah, kalau belah ketupat, keliling dan luasnya gampang ya. Nah, ini keliling dan luasnya, kelilingnya tinggal jumlah aja, masing-masing sisinya sama ya. 13 tambah 13. Nah, ini 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13, hasilnya 52 cm. Kemudian luasnya adalah gimana? Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali berapa nih? Ini 55 ini maksudnya ya. Ini 5, ini 5, di sini 5 lagi nih. 5 cm, 5 cm, 12 cm. Nah, ini jadi 5 cm tambah 5 cm 10 ya. 10 cm, diagonal 1-nya 10, diagonal 2-nya 12 tambah 12 24. Jadi setengah dikali 10 dikali 24. Dicoret, hasilnya 5. 10 bagi 2 kan 5 ya. 5 dikali 24 120 cm persegi. Nah, jadi dapat deh keliling dan luasnya belah ketupat. Lanjut. Nah, ini masih ada tentang layang-layang. Layang-layang sama ya, kelilingnya tinggal cari aja nih, di sininya 10, maka sebelah sininya juga sama ya, sama-sama 10. 10 tambah 10, 17 tambah 17. Nah, ini dapat hasilnya, nah ini 54 cm. Kemudian luasnya sama kayak belah ketupat, jadi setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah D1-nya berapa berarti nih? Nah, ini 6 ditambah 15, berarti 21. Terus 8 tambah 8, 16. Berarti dapat hasilnya 168 cm pangkat 2. Oke, kemudian kita lanjut nomor 7. Nah, di sini ada segitiga. Kita mencari keliling dan luasnya ya. Keliling dan luasnya berapa? Nah, caranya gimana?
Caranya sama, kalau keliling berarti tinggal jumlahkan aja sisi masing-masing. A ke B, B ke C, C ke A. Nah, A ke C nya kan nggak diketahui ya. Nah, di sini ada 5. Ini kan segitiga apa nih, masih ingat? Sama kaki ya. Segitiga sama kaki, berarti di sininya juga pasti angkanya 5 cm. Nah, dapat kelilingi berarti kan ya, 5 tambah 5 tambah 6. Nah, nih 6 tambah 5 tambah 5, maka hasilnya adalah 16 cm. Itu kelilingnya. Kemudian bagaimana mencari luasnya? Nah, luas itu segitiga, ingat-ingat gimana rumus luas? Yaitu setengah dikali alas kali tinggi, atau boleh juga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Alasnya adalah ini nih, AB ini. Ini alasnya 6. Kemudian tingginya adalah, nah ini nih yang titik putus-putus ini ya, atau 4 cm. Berarti 6 dikali 4 dibagi 2, atau 24 bagi 2, hasilnya adalah 12 cm pangkat 2 atau persegi ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang nomor 8. Nah, ini segitiganya beda. Kalau tadi kan segitiganya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini beda, ini segitiga siku-siku. Nah, kelilingnya berapa? Kelilingnya ini udah diketahui semuanya, tinggal jumlahkan saja, berarti 10 tambah 6 tambah 8. Ya, jadi dapat 10 tambah 6 tambah 8, hasilnya 24 cm. Kemudian luasnya berapa? Kalau ini luasnya gampang, di sini udah ada alasnya. Alasnya 8, tingginya 6. Nah, jadi tinggal disubstitusi aja, dimasukin angkanya, berarti luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Ingat-ingat ya, selalu segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, tinggal masukin tadi alasnya 8 ya, alasnya 8, tingginya 6. 8 kali 6 bagi 2. 48 bagi 2 hasilnya 24 cm pangkat 2 atau persegi. Nah, berikutnya ada segitiga seperti ini. Nah, mencari kelilingnya bagaimana? Nah, kalau mencari kelilingnya, pertama kita cari CA ini ya. CA itu adalah dengan pakai menggunakan Pitagoras, teorema Pitagoras. Jadi sisi yang terpanjang dikurang sisi yang terpendek. Nah, di sini yang diketahui ini sisi terpanjangnya AB ya, dikurang sisi yang terpendek. Nah, bagaimana kalau misalkan nyari sisi terpanjang? Berarti sebaliknya ya, pendek ditambah pendek. Nah, kalau ini kebetulan yang cari yang pendeknya, berarti yang panjang dikurang yang pendek. Nah, berarti 10 AB kuadrat dikurang BC kuadrat, atau 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Maka 10 kuadrat adalah 100 dikurang 64, hasilnya 36. Akar 36 adalah 6 cm. Maka kita dapat di sininya berarti 6 cm ya. Nah, udah dapat begini, baru tinggal kita cari kelilingnya. Kita jumlahkan, berarti 10 tambah 6 tambah 8. 10 tambah 6 tambah 8. Oh, ini sedikit keliru, tambah 6 tambah 8, berarti hasilnya adalah 24 ya. 24. Jadi 24 cm. Kemudian luasnya bagaimana cara nyarinya? Alas dikali tinggi bagi 2 ya. Nah, masih tetap. Nah, alasnya berapa? Alasnya adalah yang bawah. Nah, ini kalau misalkan didirikan kan berarti ininya bawah ya. Nah, ininya yang atas didirikan. Nah, jadi ini alasnya adalah 6, tingginya adalah ini 8 ini. Berarti kita bisa cari alasnya 6, tingginya 8. 6 kali 8 bagi 2, 8 bagi 2, 24 cm persegi. Oke, sampai sini sudah paham ya. Jadi gampang kan untuk mencari tahu hasilnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.